Pembicara Nepi kita kali ini adalah seorang pria dari Bandung. Anak bungsu dari dua bersaudara ini awalnya berasal dari keluarga yang berkecukupan. Sampai pada akhirnya karena sebuah masalah, keluarganya jatuh bangkrut dan hidupnya berubah jadi serba kekurangan. Di masa kuliah beliau menjadi aktivis kampus dan di sela-sela kuliahnya beliau juga menjadi marketing kartu kredit dan sales promotion boy. Hanya untuk sekedar menambah uang sehari-hari. Beruntung doanya untuk kehidupan yang lebih baik terjawab. Di bangku kuliah ini juga sahabatnya memperkenalkan bisnis Tiens. Walaupun pada awalnya beliau tidak yakin terhadap bisnis Tiens, tapi setelah datang ke pertemuan berubahlah pandangan beliau terhadap bisnis ini. Dan beliau pun memulai proses perjalanan di bisnis ini untuk menjadi pahlawan keluarga. Dengan keyakinan, kerja keras, dan persistensi yang kuat, beliau pun berhasil meraih hasil-hasil lewat bisnis Tiens. Mendapatkan reward motor, jalan-jalan ke berbagai negara Asia dan Eropa, memberangkatkan orang tua ke Tanah Suci dan ke luar negeri. Cash reward $5.000, cash reward $20.000, dan berhasil membelikan rumah untuk keluarganya melalui bisnis Tiens. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Dia Ramdhani. Perkenalkan Bapak Ibu teman-teman semua, nama saya Dia Ramdhani Item. Mohon digaris bawahi Item bukan Item Bapak Ibu ya. Ya, saya Marga, nama marga saya dari Bandung. Ya, saya hari ini diundang, saya sebuah kehormatan sekali oleh One Vision diundang untuk isi Jogja. Saya nggak ada maksud untuk menggurui Anda semua, saya nggak ada maksud untuk mengajari, saya nggak ada maksud untuk lebih tahuan, enggak. Saya di sini hanya sekedar sharing, memberikan warna apa yang saya lakukan di bisnis saya. Dan hari ini kalau misalnya ada perbedaan antara apa yang saya omongkan dan apa yang upline Anda omongkan, siapa yang lebih benar, udah pasti upline Anda. Karena upline Anda yang paling tahu kondisi lapangannya seperti apa. Jadi saya mohon titip, hari ini apapun yang saya sharingkan, tolong jangan ambil konsultasi dari atas panggung. Kalau Anda mau duplikasi, tolong konsultasikan ulang ke upline. Karena mereka yang paling tahu, setuju? Ya, kita semua harus siap good team player ya. Edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Jadi semua harus konsultasi ulang ke upline-nya masing-masing. Nah Bapak Ibu, kita mulai. Hari ini Bapak Ibu semua, kita semua tahu bahwa Tiansi itu kenapa menarik. Di sini ada nggak yang gabung Tiansi karena produknya? Boleh angkat tangan, masker spirulina gitu, korban-korban dimaskerin sebelah, datang ke stokis maskerin sebelah lagi gitu. Ada yang produk, oke, ya, atau beli peninggi atau apa ada ya. Nah, siapa yang memang butuh duit? Oke ya. Ya ini kalau bahasa Sundanya bakatku butuh katanya ya gitu, saking butuhnya. Dan di sini saya lihat memang wajah-wajahnya kayaknya memang butuh-butuh Bapak Ibu ya. Saya juga sama ya, saya juga butuh. Saya waktu itu nanti saya cerita lengkapnya di VS saya gabung kenapa. Tapi yang jelas saya juga memulai usaha ini awalnya karena butuh. Ya, bohong kalau bilang, karena Tiansi marketing plan-nya luar biasa. Karena Tiansi begini, begitu. Ya elah mahasiswa abadi tahu apa tentang marketing plan saya dulu. Yang saya tahu dulu ini dikasih tahu jualan peninggi badan satu paket closing 50.000. Menarik tuh saya bilang ya, 50.000. Nah tapi sekarang seiring berjalannya waktu berubah. Jadi memang Tiansi itu ternyata yang paling kuat tuh ini sebenarnya. Alasan kenapa banyak orang-orang hebat di Tiansi, kenapa banyak ada Pak Sugeng, Pak Yowas, Pak Awan, Pak Abdi Suwadin, Pak Wim, Pak Dana, ya Pak Zainal. Itu semua ternyata karena ini. Konsepnya bangun aset. Ya. Tahu aset? Bukan aset orang Sunda bukan, ya. Tapi aset ya. Aset, dan aset ini adalah senjata terkuat Tiansi. Makanya sangat sayang sekali kalau seorang distributor jalankan bisnis Tiansi, mereka nggak bangun yang namanya aset. Mereka hanya cari penghasilan bulanan. Nanti saya jelaskan bedanya di belakang. Tapi sebagai distributor Tiansi, apapun rencana kita ke belakang, kita tetap harus ingat bahwa sebenarnya di tengah-tengah tujuan kita itu harus berubah. Kalau yang tadinya karena kita butuh uang, karena butuh produk, karena lingkungan mungkin, tapi balik lagi sebenarnya yang paling penting itu ini, aset. Jadi tujuan kita di bisnis Tiansi akan sangat sayang kalau tujuan kita itu bukan bangun yang namanya aset. Kita semua tahu aset itu apa ya?
Aset itu yang dijanjikan bahwa 2-3 tahun lagi kita bisa milih, kita mau kerja, kita mau diem, kita mau tidur, tapi penghasilan tetap masuk. Itu yang kita pengen kan? Atau Anda pengen presentasi sampai tua? Presentasi gitu ya, saya nggak tahu ya, 2 kunci penting dalam hidup manusia. Anda ngomong itu terus aja terus ke orang 20.000 gitu, ke orang 30.000, Anda bosan nggak? Akan ada bosannya. Tapi kalau kita fokusnya bangun aset, kita punya visi ke depannya, sekarang presentasi sebanyak-banyaknya, nanti 2-3 tahun ke depan, mau presentasi mau enggak, bonus tetap ratusan juta. Itu yang kita pengen kan? Itu yang kita pengen, makanya pola berpikirnya itu harus bangun aset. Nah, pernah lihat slide ini? Sering ya, kalau ada yang belum Pak, saya agak bingung gitu ya. Berarti belum pernah datang ke OP ya. Pernah lihat slide ini ya? Ini slide pertanyaan simpel tapi maknanya itu banyak sekali. Apa impian Anda? Ya, dari pilihan ini. Setiap dari kita pasti punya impian-impian ini dan saya yakin beberapa di sini banyak yang impian-impian ininya sudah terwujud. Betul? Ada yang sekarang lagi kejar ini? Ada yang lagi pengen punya rumah atau mobil baru? Ada? Ada ya. Kelihatan mata-mata duitan semua ini ya. Ada yang pengen jalan-jalan ke luar negeri? Ya, saya dengar-dengar dari Pak Yowas, dari Pak Sugeng, nanti hari Rabu ini akan ada berangkat ke Malaysia katanya ya. Jalan-jalan ke luar negeri. Wah, seru luar negeri Bapak Ibu. Jangan luar pulau, jangan luar Jogja doang. Ya, Anda nongkrong di Malioboro, kopi jos aja terus ya. Lama-lama arengnya yang Anda makan doang gitu ya. Nah, kita harus jalan-jalan ke luar negeri. Ya ditambah nanti Tiansi juga sudah menyiapkan beberapa trip. Dan ini saya lihat banyak anak muda di sini. Pasti banyak yang impiannya ini, pengen bahagiain orang tua, pengen? Nah, intinya apapun impian Anda di sini, tetap satu. Itu Anda harus bisa membeli semua impian-impian Anda itu dengan aset yang Anda bangun. Karena membangun aset dengan mencari uang terlihat sama tapi berbeda. Nah, di bisnis ini tujuan Anda itu apa? Mencari uang atau bangun aset? Bangun aset, mungkin di awal cari uang. Yang penting closing nih, satu kali closing silver lumayan nih dapatnya segini. Wah, bonus pairingnya segini, kalau saya gold saya segini. Mungkin di awal itu. Tapi percuma kalau kita nggak yang bangun yang namanya aset. Makanya kenapa One Vision menyediakan yang namanya pertemuan. Kalau Anda pengen bangun aset yang benar, goals Anda itu bukan tembus lagi CPM, tapi berapa banyak orang yang Anda mau bawa next tembus ke CPM berikutnya. Itu goals berikutnya. Harus langsung next, sekarang 1 saya sendiri. Next CPM 5, next lagi 10, next lagi 20. Harus begitu. Itulah bangun aset. Makanya kenapa ada pertemuan. Makanya kenapa ada OP, ada VS, ada pertemuan-pertemuan umum, dan ada pertemuan bersyarat. Ya, itu fungsinya untuk bangun aset. Step dalam membangun aset, ya, kita bisa lihat di sini ada learn, ada do, ada teach, ya. Belajar, melakukan, dan mengajarkan. Nah, ini Bapak Ibu semua, Anda kalau pengen bangun aset udah aja lakuin ini nih. Ya, pertama kan Anda pasti belajar kan? Ya, siapa di sini yang pas awal pertama gabung langsung jago presentasinya? Langsung ketemu orang set join gitu. Ada? Saya rasa nggak ada, betul? Ya. Yang ada juga kan pas ketemu orang ngomong apa nggak jelas gitu. Ya. Saya dulu presentasi pertama saya cuma lihat-lihatan presentasi pertama yang nggak dibantu upline. Saya cuma ngelihat prospek saya lihat dia lihat saya 5 menit kayak gitu. Ya. Udah lihat-lihatan doang karena nggak kenal, ya, memang prospecting. Jadi prospecting online, pas ketemuan saya lihat dia lihat saya, udah gitu aja. Gini aja kita tatap-tatapan, senyum, saya lihat handphone lagi, senyum lagi gitu. Sampai dia nanya, "Mas, udah jadi mau jelasin bisnis?" "Oh iya," saya bilang, "sorry." gitu. Nah, saking bingungnya mau ngomong apa. Jadi pasti di awal kita akan belajar dulu, betul? Sampai akhirnya setelah belajar, kita pasti melakukan. Melakukan yang pertama itu biasanya kan banyak salahnya, betul? Bisa nggak kita lewatin skip kesalahan itu? Nggak bisa. Siapa di sini yang bilang, "Oh Pak, saya emang nggak mau salah Pak"? Bisa. Caranya apa? Jangan ngelakuin. Jangan ngelakuin, Anda nggak akan salah. Dan Anda nggak akan sukses juga. Ya. Nggak seru kan kalau misalnya ada pembicara VS, naik, New Gold Lion, wah naik ke panggung, wah pembicara VS dia gayanya udah begini. Terus tiba-tiba ditanya, "Gimana Pak caranya jadi Gold Lion?" "Nggak tahu, saya dibantu upline saya, presentasi 4 orang, 4-4-nya gabung, 4-4-nya jadi bintang 8, saya Gold Lion deh." gitu. Kan nggak seru ya? Nggak ada perjuangannya.
Dan itu nggak mungkin, ya, hal yang mustahil. Malah hil yang mustahil, ya, hil yang mustahil, ya, kebalikannya. Setingkat di atas hal yang mustahil, ya. Nah, itu nggak mungkin Bapak Ibu, itu nggak mungkin. Jadi pasti Anda harus lakukan dulu, Anda lewatin kesalahan-kesalahannya. Jangan takut salah karena Anda pasti salah. Pak, takut salah ngomong Pak presentasinya. Takut, nggak usah takut, udah pasti kok. Karena dari kesalahan itu nanti justru Anda belajar. Kan kalau udah menemukan kepastian nggak perlu takut lagi kan? Ya, siapa yang takut hantu di sini? Ada? Tapi kalau udah janjian nanti malam, hantu Anda nge-WA misalnya, ya, nanti malam kita ketemu ya, jam 8 malam, bye Mbak Kunti misalnya gitu. Ya. Terus pas ketemu kan ya udah tinggal duduk bareng ngopi, bener nggak? Kan udah janjian. Kenapa film horor itu ngagetin, menakutkan? Karena jump scare kan? Ya, karena penakutkan. Tapi kalau udah tahu kita jump scare-nya takut nggak? Enggak, udah biasa aja. Ya, jadi nggak perlu takut dengan kesalahan karena kesalahan itu sudah pasti akan Anda alami. Saya garis bawahi pasti. Tapi dari kesalahan itu Anda akan belajar. Ya, nah kalau sudah melakukan biasanya kita mengajarkan, teach. Ya, teach. Nah, di sini ada kesalahan biasanya, bukan kesalahan tapi pembelajaran lah saya bilang. Karena biasanya orang udah sampai step yang ketiga, fokusnya hanya di step yang ketiga. Ada beberapa orang yang sudah punya downline, ngajarin downline, akhirnya apa? Jadi motivator. Ketemu downline, pokoknya lu harus begini. Ini kata gua begini, lu begini ya, begini, ngajarin aja pokoknya. Pas ditanya, upline presentasi, oh gua mau ngopi dulu. Upline gak ngundang orang. Oh saya ini ada janjian dulu sama pacar misalnya, sama si bebek, si sayang, si ya yang aku gitu ya. Nah akhirnya apa? Hanya jadi motivator. Mario Tiens nanti namanya. Ya. Nah ini step yang berbahaya Bapak Ibu. Step yang berbahaya kenapa? Karena sebenarnya harusnya next. Ini ada kalimat dari Tony Robbins yang bilang, repetition is the mother of skill. Induk dari segala ilmu pengetahuan itu adalah pengulangan. Begitu pula dengan step yang 3 tadi. Jadi harusnya nextnya begini. Next. Harusnya tuh begini. Ini adalah step berulang. Jadi ketika Anda sudah sampai di ngajarin orang, Anda nggak bisa hanya tetap di situ doang. Anda harus balik lagi ke step yang pertama, yaitu apa? Belajar baru. Bapak Ibu, saya 2013 gabung Tiansi, sekarang kurang lebih sekitar 9 tahun 4 bulan saya di Tiansi. Dan setiap bulan, setiap tahun, setiap saat saya selalu menemukan hal-hal yang baru. Bahkan saya nggak ragu untuk belajar dari manapun. Dulu ada juga fasenya ketika ngerasa udah paling hebat. New 8, Mbak gede, ada yang ngomong apa lo, gua kan 8. Wah, ada juga step sombongnya. Tapi lama-kelamaan justru ternyata saya baru sadar. Ketika buah itu sudah matang, itu hanya tinggal nunggu busuk. Nah di situ akhirnya saya baru sadar ternyata kalau kita terus merasa matang, disitulah di saat kita udah gak akan berkembang lagi. Makanya, saya sekarang merendahkan ego saya serendah-rendahnya, supaya tidak ada orang yang bisa merendahkan saya lagi. Dan egonya harus serendah-rendahnya supaya apa? Supaya saya selalu bisa dengerin orang lain. Dan saya belajar dari manapun. Saya sering banget belajar dari Pak Yowas, Pak Sugeng, Pak Awan. Ya, saya ini fans sejati Instagramnya Pak Awan. Wah, konten-konten Pak Awan tuh, luar biasa saya bilang ini ya. Saya yang introvert ngelihat Pak Awan yang sesama introvert bisa kayak gitu. Saya kan introvert juga Pak, saya introvert juga. Saya ini adalah orang yang sebelum Tiansi, kalau misalnya ada tamu ke rumah, saya mending ngunci pintu kamar, nggak ke kamar mandi sekalian, nggak ke kamar mandi sampai tamunya pulang. Ya, saya gitu, saking introvertnya saya dulu. Ya, nah. Ngelihat Pak Awan, luar biasa ya introvert bisa kayak gini. Saya sampai hari ini ngelihat muka saya di kamera aja saya jijik gitu. Ya, makanya Anda nggak akan sering menemukan foto-foto saya selfie atau saya rekam-rekam sendiri gini, itu jijik saya sendiri. Dengar suara sendiri aja jijik ya. Orang dong komen, Pak Diar netpi-nya, saya dengerin Pak, keren Pak netpi-nya, gimana Pak, bagus itu Pak. Saya nggak dengerin netpi saya. Soalnya ngedenger suara saya sendiri saya jijik gitu. Ya, saking introvertnya. Nah Bapak Ibu semua, dan saya sampai hari ini masih belajar dari manapun. Bahkan nggak jarang saya belajar dari downline saya.
Banyak downline saya, tim-tim saya yang saat ini sudah melebihi saya. Contohnya dari segi peringkat, dari segi PBO. Dan saya sebagai upline nggak, wah lu walaupun udah nyusul gua kan tetap gua upline-nya bro. Nggak bisa kayak itu. Enggak, justru saya datang ke dia, saya belajar. Gimana sih caranya? Ajarin dong. Saya nggak ragu untuk seperti itu. Karena buat saya belajar itu dari manapun. Dan ketika kita berhenti belajar, disitulah kita berhenti berkembang. Makanya saya sekarang Bapak Ibu semua, kalau ngelihat hal baru, saya usahain belajar aja dulu. Kalau ada hal yang baru, apapun itu. Jadi upline ngomong apa, saya udah berpartner sama Pak Julian 9 tahun lebih. Ya upline saya Pak Julian Sina, One Diamond God Lion, tapi saya tetap dengerin apapun yang dia bilang sampai hari ini. Dia bilang apa, saya dengerin dulu. Gak setuju, walaupun saya gak setuju, ya minimal saya dengerin dulu. Dan saya tetap teachable. Nanti kalaupun saya gak setuju, saya punya argumen, bukan argumen, saya nggak mendebat, tapi saya coba berargumen yang memang itu berjalan. Atau malah kadang saya itu, kalau upline saya bilang apa, saya coba dulu caranya upline. Siapa tahu jalan, kalau nggak jalan saya baru pakai cara saya. Jadi Bapak Ibu semua, untuk punya mental selalu belajar, Anda harus punya mental teachable. Sampai hari ini, sampai kapanpun. Ya, sering dengerin FAST ya, udah pernah buat daftar nama? Apa aja tuh? F-nya apa? A-nya? S-nya? T-nya? Nah, teachable ini kadang hanya ada di awal doang. Hal yang wajar. Apalagi kadang yang nempel ya, front langsung, ya downline yang langsung digarap, udah hal yang biasa kalau misalnya lama-kelamaan hubungan jelek dan udah mulai nggak dengerin upline yang ngomong apa. Upline-nya di awal dimotivasi, pasti, ya up, semangat lagi up, saya pasti bisa up. Kedua, up, pasti bisa up. Ketiga, kita lagi down lagi, udah tahu pasti si upline mau ngomong apa. Keempat, berisik banget nih upline gitu ya. Kelima udah, iya up, ngomong ini kan, nah tahu udah up, udah nggak usah. Nah jadi semakin kesini memang pasti teachable kita itu akan semakin luntur. Nah disinilah peran seorang pemimpin itu, sikap seorang pemimpin itu harus diambil. Contohnya kalau udah seperti itu, mental Anda mau sampai mana? Ingat, Anda sama upline Anda itu sampai akhir loh nanti, sampai sukses. Jadi jangan sampai Anda ke upline itu, walaupun saya dulu juga pernah ngalamin ya, saya nggak bersahabat dengan upline. Saya ngelihat upline tuh, upline gue mau bantunya sepinggir dulu, gue nggak pernah dibantu. Nggak, saya ngelihat ada cross line saya yang gendut-gendut itu, Sangwin, ya, Sangwin, yang badannya agak besar, itu dibantu terus gitu. Apalagi kan orang Sangwin itu pembawa berita kebahagiaan kan. Ya, orang Sangwin tuh kalau ketemu upline, up, di sini joinnya segini up, dapat prospek ini up, upline kan semangat kerjanya, bener nggak? Sementara saya datang ke upline, orang pragmatis, gimana? Ya gitulah. Ada progres, ya beginilah. Kapan mau jalan? Ya lah. Orang pragmatis ya begitu, tidak semangat memang untuk dikerjakan gitu ya. Jadi akhirnya upline kerjanya sama orang yang bikin dia semangat kan? Ya di situ tapi saya, kerjanya ke samping melulu, gua nggak dibantu. Bikin forum gosip upline. Saya, ya downline saya Pak Rocky Stefan, ya sama ada downline saya Pak Adi Trinur Akbar itu. Kita bertiga bikin gosip. Pokoknya mulai dari sekarang tidak boleh ada Julian Sina di bisnis kita. Julian Sina harus kita hilangkan. Dia nggak peduli kok sama kita. Ngegosipin upline tuh udah sering banget lah. Tiap ngumpul di rumah Pak Jul ya, pulangnya kita nge-burjo ya. Di burjo itu tadi ngomong apa aja? Apa diomongin lagi yang apa diomongin? Nggak akan jalan cara itu. Udah gitu. Ya, gosip upline, ya. Itu karena tidak teachable, tidak mau belajar, ya. Di situ saya langsung mikir, ya juga ya. Apa untungnya ya saya ngomongin Pak Jul kemana-mana gitu. Gak nguntungin bisnis saya, yang ada malah bisnis saya makin hancur gitu. Dan gak kemana-mana. Dari situ akhirnya oke lah. Dari sini saya bertobat, saya ketemu Pak Jul, sungkem upline gitu ya. Mohon maaf. Nah dari situ justru titik balik bisnis saya bisa naik. Ya. Nah jadi Bapak Ibu semua, kalau Anda sudah sampai di teach yang tadi, ingat bisnis kita ini jangan terlena, jangan jadi motivator Bapak Ibu. Karena tugas kita bukan jadi motivator. Tugas kita itu menjadi inspirator dan promotor. Promotor yang andal. Jadi nggak usah motivasi, pokoknya saya udah jago motivasi, downline ngedon saya motivasi. Dimotivasi aja terus. Lama-lama capek juga kok. Ya.
Dan akhirnya downline akan mempertanyakan, ini upline ngemotivasi terus, dia kerjanya ngapain ya? Dia akan mempertanyakan. Kalau terbukti upline-nya nggak ngerjain apa-apa, udah pasti nggak akan teachable lagi. Ya, makanya berulang. Kalau Anda sudah ngajarin orang, jangan lupa belajar lagi. Ya, belajar lagi. Lakukan lagi. Ya, makanya kenapa TNC buat One Vision buat Silver Planner dan Gold Planner. Ya, itu kan berulang. Sampai Anda benar-benar punya aset, baru Anda punya pilihan. Mau berhenti melakukan itu atau enggak, sampai asetnya udah jadi. Ya, nanti di belakang saya jelasin aset seperti apa. Nah, aset seperti apa sih yang harus kita bangun? Nah, jangan fokus, yang pertama, jangan pernah fokus mengejar PBO, tapi fokuslah menduplikasikan PBO. Ini kesalahan banyak distributor, karena dia hanya fokus ngejar PBO doang, sampai lupa diduplikasiin PBO-nya. Go Royal, go Crown, go Ambassador, go Majesty, downline-nya apa tuh Royal? Downline-nya nggak tahu, dia jadinya hanya punya goal sendirian. Downline-nya itu nggak pernah punya goals. Nah ini, jadi jangan lupa fokusnya itu adalah mengejar PBO. Fokusnya itu bukan mengejar PBO, tapi menduplikasikan PBO. Duplikasi. Kalau Anda sudah CP, fokus Anda gimana caranya downline Anda CP juga. Kalau Anda sudah royal, gimana caranya downline Anda royal juga. Itu fokusnya. Ya. Yang kedua, kesehatan aset Anda bukan hanya dilihat dari apa PBO Anda, tapi seberapa banyak CP di jaringan Anda. Minimal di 4 kaki berbeda. Tolong digarisbawahi minimal di 4 kaki berbeda. Jangan sampai, Pak, CP saya 100, Pak. Tapi kok bonus saya nggak ada, Pak. 99-nya dari kaki 1 sih, Pak. Kalau itu namanya rajin menabung, ya. Bukan bangun aset. Ya bangun aset tapi asetnya masih ditabung gitu ya. Nah, jadikanlah jumlah CP di VCR Anda menjadi patokan dan evaluasi kerja. Yang pertama, yang kedua tadi ya. Kesehatan aset itu dilihat dari seberapa banyak PBO, bukan dari PBO Anda tapi seberapa banyak CP. Nah, saya kasih analogi, di sini siapa yang sedang ngejar crown? Boleh angkat tangan yang ngejar crown? Oke, sip, mantap ya. Mohon applause untuk Anda semua yang lagi ngejar crown. Ya. Saya doakan goalsnya lancar, saya doakan crownnya sampai di tanggal 28 nanti ya. Nah, Bapak Ibu semua, sadar nggak sadar, ketika Anda lagi ngejar crown, Anda sedang memperjuangkan 13 titik core producer. 14 sama Andanya. Paham nggak? Kan ini Anda satu, punya 3 kaki royal, 3 kaki royalnya masing-masing punya 3 kaki CP, dan yang Andanya punya 1 kaki CP. Jadi total Anda harus punya 14 titik CP. Ya. Nah, banyak orang ketika dia bangun crown, udah nih crownnya udah berhasil, langsung dia kejar Majesty atau Ambassador misalnya. Nah, banyak orang visinya hanya sampai Ambassador atau Majesty. Makanya banyak kejadian orang yang udah Majesty, hilang visi, akhirnya balik lagi kemana? Ada yang ke Royal. Saya punya downline Bapak Ibu di Jogja, mudah-mudahan nggak ada, di Bandung banyak. Udah Ambassador, bulan depannya jadi CP. Ada. Udah Ambassador, CP lagi gitu ya. Saya bingung sendiri, perasaan lu kemarin Ambassador, sekarang CP. Iya, absen. Kurang tupo. Enggak. Jaringannya rontok itu, kok bisa begitu? Ternyata Bapak Ibu semua, masalahnya di visinya. Karena secara nggak sadar, Majesty punya berapa crown? 4, betul? Ya, walaupun Anda mungkin belum kejar Majesty, tapi minimal Anda tahu dulu. Karena kalau tahu nanti seenggaknya Anda udah mulai kepikir, nah nanti bisa nyampe. Ya, jadi Majesty punya berapa crown? 4 crown. Tadi 1 crown itu berapa CP? 13. Kali 4 berapa? 52. Ya, sebetulnya saya butuh ini, tapi tadi nggak ada. Jadi kita gambar-gambar ini analogi aja ya. Jadi Anda bisa jadi Majesty dengan hanya punya 52 CP. Dan di zaman sekarang yang jualan gampang, cari omset gampang, dengan online dan segala macam, orang bisa kelebihan jualan. Akhirnya siapa? Bisa aja ada 1 crown ini, orang crownnya ini, downline-nya, mama, papa, adik, kakak, ponakan, om, semua macam-macam disusun. Ya, dengan jualannya yang gede. Akhirnya apa ya? Jadi aset? Enggak juga. Dengan CP yang ngepas. Padahal sebetulnya kalau visi kita aset, bukan hanya sampai ke situ visinya. Sekali lagi jangan ambil konsultasi dari atas panggung. Tapi kalau saya pribadi, jumlah CP itu jadi patokan. Berapa jumlah CP di VCR Anda? Contoh, saya mungkin akan sedikit analogikan kinerja yang buat saya ini harusnya bisa jadi patokan buat kita semua. Ya, contoh kalau misalnya saya tanya dulu, 1 bulan
dikasih waktu 1 bulan, nyetak 1 CP baru, gampang nggak? Gampang ya? Setuju ya? 1 bulan nih, nyetak 1 CP baru. 1 bulan ada new CP di jaringan kita. Gampang nggak? Gampang. Ya, kalau misalnya saya minta tiap dari kita di sini setiap bulan cetak 1 CP baru di luar grup kita yang udah ada. Bisa? Bisa. Oke, kalau gitu saya tambahin lagi. Kalau dikasih waktunya jangan 1 bulan, 3 bulan. Gampang nggak? 3 bulan nyetak 1 CP baru. Bisa? Bisa banget dong, 3 bulan Pak. Kalau 3 bulan nggak nyetak 1 CP baru, mungkin Anda terlalu banyak rebahan plus push rank. Jadi jangan sampai itu kejadian, 3 bulan nyetak 1 CP baru. Baru ya, di luar jaringan Anda yang udah ada sekarang. Nah, yang akan kita bicarakan ini CP sejati ya, yang melakukan presentasi, yang mendengarkan netpis, starter pack, dan lain-lain. Yang kita incarnya bukan 1 CP-nya, 1 CP hanya menghasilkan 3.000 PV. Tapi yang kita incarnya duplikasinya. Ya. Nah kalau dalam waktu 3 bulan dari Anda sendiri, 3 bulan pertama jadi berapa? Jadi 2. Bulan ke-6 jadi 4. Belum kerasa ya? Masih royal tuh. Bulan ke 3 bulan, 6, bulan ke-6, bulan ke-9 jadi 8. Ya. Dilanjut dari 8 jadi 16, dari 16 jadi 32, dari 32 jadi 64, dari 64 jadi 128, dari 128 jadi 256, dari 256 jadi 512, dari 512 jadi 1024. Ya, dan Anda kalau gambar, kalau pakai whiteboard, itu bisa diselesaikan dalam waktu 3 tahun kurang. Akan ada 1024 CP dalam waktu kurang dari 3 tahun. Nah, boleh? Sekarang, mari kita hitung. Ya, 1 CP berapa? 3.000. Biar gampang nggak usah 1024, 1.000 aja. Ya, dan kita nggak usah ngambil bonus pairing, bonus bimbingan, bonus apa, nggak usah diambil. Ya, nggak usah diambil itu. Ya, kita hanya ambil selisih peringkat aja 5%. Ya, 3.000 kali 1.000 berapa? 3 miliar. Ya, 3.000 PV, 3 juta kali 1.000 CP berapa? 3 miliar. 3 miliar dikali 5%, kurang lebih 150 juta, itu passive income. Jadi kalau Anda kerjainnya benar, dalam waktu 3 tahun harusnya Anda tuh udah punya penghasilan ratusan juta. Kita tuh harusnya udah bisa punya penghasilan ratusan juta, dan itu passive income. Yang Anda mau lagi tidur, mau lagi rebahan, mau lagi apa, tetap dibayar. Nah, asal memang benar dari sekarang, berani nggak kita konsisten, komitmen, tiap bulan, tiap 3 bulan minimal kita cetak 1 CP baru di luar grup yang sudah ada. Kalau bisa lebih cepat 2 bulan, 1 bulan lebih bagus. Tapi saya ngasih waktunya 3 bulan nih, biar paling gampang lah gitu. Ya, kalau ada yang 3 bulan nggak bisa cetak 1 CP, Pak, saya nggak bisa Pak. Paling saya butuhnya ya 2 tahun lah Pak gitu. Ya silakan. Tapi ya ngapain aja gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ingat, tadi 1.000 CP itu bisa tercetak dalam waktu 3 tahun kurang. Asal ingat ya, yang dikurungnya apa? Minimal di 4 kaki berbeda ya. Jangan sampai di 1 kaki Bapak Ibu ya. 1 kaki ya rajin menabung nanti ya. 990 CP Pak dari 1 kaki, 10-nya dari kaki kedua ya nggak apa-apa, tetap aset. Cuma ya ada biasanya agak kasihan gitu ya. Jadi Anda ngeliat, omset kok gede, bonusnya kok segini gitu ya, kecil ya. Jadi harus di 4 kaki berbeda. Nah, jadikanlah jumlah CP di Visier Anda menjadi patokan dan evaluasi kerja. Saya kalau sekarang, jangan ambil konsultasi dari atas panggung, tapi kalau sekarang di konsultasi bulanan, saya selalu lihat cek Visiernya dia, terus saya lihat CP kamu berapa, di kaki 1 berapa, kaki 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa. Nah, ini yang jadi patokan kerja. Berarti nanti bulan depan kamu harus punya di kaki 1 segini, kaki kedua segini, itu yang jadi patokan. Ya, jadi Anda nanti buka Visier Anda, buka menu One Vision, buka menu jumlah CP. Di situ kelihatan tuh. Dan nanti digambarin jelas di kaki 1 berapa, kaki kedua berapa. Pak, 1 Pak, saya doang. Ya nggak apa-apa, berarti Anda baru membangun. Ya. Nah, targetin 3 tahun Anda punya 1.000 CP. Ya, 150 juta gede kecil. Oh, kayaknya pada nggak semangat lihat 150 juta. Apakah nggak nyampe atau memang 150 juta kecil Pak, saya itu udah penghasilan per 2 jam 150 juta. Yang mana? Gak nyampe ya.
Ayo dong semangat, aplaus dulu dong buat teman-teman semua. 150 juta tuh kalau beli gudeg ya bisa sama roda-rodanya kita beli semua ya. Lumayan Bapak Ibu ya. Sagan itu nanti kita jadi buka Sagan cabang 2 nanti ya. Nah, Sagan Stokis ya. Nah, salah satu cara tercepat membentuk aset Anda adalah dengan menduplikasikan PBO yang tadi saya contoh ya. Kalau Anda sudah CP ya Anda harus jadi fokus cetak CP. Cara terampuh untuk menduplikasikan PBO adalah dengan fokus memberi contoh. Nah ini banyak dari kita ketika nyaranin downline-nya untuk ikut PBO, ayo kejar CP. Ngomong doang. Dan saya pribadi dulu seperti itu. Ngomong pokoknya ayo kejar CP minggu 1 dong. Ayo dong semangat CP minggu 1. Ya tinggal sponsori 1 orang, kamu tupon 650 beres. Sponsori. PBO saya aja masih NA di minggu 1-nya. Gak ada PBO-nya. Tapi saya nyuruh orang CPM 1. Bisa gak? Ya susah Bapak Ibu. Susah. Yang ada juga akhirnya kita kan jadi melakukan kebohongan. Jadi jangan sampai kita ngomong apa, kitanya enggak. Ya, nah lebih ampuh mana? Anda ngomong ke downline Anda, ayo kejar CPM 1 ya di minggu 1 ini harus CP. Pokoknya kamu pasti bisa nanti begini. Ya, cara yang pertama. Atau cara yang kedua, udah CP belum? Belum up. Buka Vishare, saya udah nih. Saya udah CP. Kamu kapan CP-nya? Lebih ampuh yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Apalagi kalau ada grup WA, lagi tutup buku gitu, minggu 1 tanggal 4 atau udah tanggal 4 malam atau tanggal 4 siang kita langsung share, set, saya sudah CP. Bagaimana dengan Anda? Oh, itu lebih ampuh Bapak Ibu. Lebih ampuh daripada Anda hanya sekedar kamu harus kejar CP ya begini, enggak ampuh. Jadi tunjukin. Bahkan kalau mau lebih nunjukin lagi, Anda tanggal 30 udah CP. Ya, tim saya yang di Tegal itu buat sendiri ya ini ya, namanya CP Elite. CP Elite itu apa? CP yang sebelum ganti bulan dia udah CP. Jadi bukan lagi nunggu tutup buku minggu ke-1 tanggal 4. Dia sebelum ganti bulan. Ya, jadi tanggal 30 itu harus udah CP, tanggal 29 itu harus udah CP, namanya CP Elite. Saya sampai bingung, ini ngapain ngadain lagi gitu ya. Ya, jadi CP sebelum ganti bulan. Nah, kenapa tujuannya sebenarnya simple. Kalau misalnya upline-nya CP tanggal 30, downline-nya minimal akan ngikutin tanggal 4. Kalau kita baru CP tanggal 18.25, downline kita CP-nya kapan? Ya mungkin tahun depan gitu ya, ketika dia sudah ketemu hidayah baru gitu. Nah jadi semakin cepat kita mencontohkan, semakin cepat akan diduplikasi. Be a good starter, selesaikanlah kewajiban Anda lebih dulu dari grup Anda. Mirip ya dari yang pertama ya, jadi kasih contoh dulu, selesaikan kewajiban Anda dulu. Next. Nah ini, belajarlah untuk tidak terintimidasi dan terus haus akan tantangan. Bapak Ibu semua, di bisnis ini itu kadang kita suka terintimidasi sama orang lain. Terutama dengan sekarang maraknya sosial media ya. Orang di sosial media kan, wah upload-uploadnya kadang suka tidak teratur gitu ya. Suka, wah upload ini, upload itu, upload ini, upload ini. Nah, saya pribadi Bapak Ibu semua, saya menyarankan ke grup saya, kalau misalnya sosial media itu mengganggu perkembangan Anda dan Anda jadi terintimidasi dan Anda jadi nggak fokus, mending nggak usah follow orang-orang yang memang membuat Anda terintimidasi. Ya, mending nggak usah follow. Kan lagian nggak follow-followan bukan berarti nggak berteman. Ya, hanya di Indonesia loh orang nggak unfollow artinya itu ngajak musuhan. Hanya di Indonesia, padahal kan kita punya pilihan kita mau follow dia atau enggak. Kalau follow harus di follow back gitu. Hanya di Indonesia. Ya, di luar negeri itu nggak begitu. Ya, misalnya saya nge-follow siapa ya sekarang yang artis lagi terkenal? Siapa? Maria Vania misalnya. Cowok-cowok yang ketawa-ketawa langsung tiba-tiba pengen ke tempat fitness ya Pak ya. Follow siapa misalnya artis yang ini sekarang? Deddy Kobuzer misalnya. Ya, terus saya spam DM ke dia. Mas Deddy follow back saya. Mas Deddy follow back saya. Bakal dibaca nggak? Enggak ya. Jadi di Indonesia tuh kadang agak bingung saya kenapa kalau misalnya kita nge-follow orang harus di follow back gitu. Kalau nggak nge-follow back tuh seolah-olah ada permusuhan gitu. Ada permusuhan, dia nggak follow back saya artinya dia musuhin saya. Enggak gitu. Pilihan ya. Nah makanya saya nggak saranin downline-downline saya yang sering merasa terintimidasi untuk sembarang follow di IG. Karena kita nggak pernah tahu kan. Tiba-tiba hari ini masih Tiansi, besoknya produk skincare lain gitu. Kita nggak pernah tahu.
gitu ya. Kita nggak pernah tahu, pasti ada aja yang gitu-gitu. Nah, jadi saya ya udah mending nggak usah follow. Mending nggak usah follow. Udah aja, dingin-dingin aja ya, dan fokus aja sama grup gitu. Nah, dan terus haus akan tantangan. Ini juga penting ya. Setiap ada tantangan baru dari upline, kita itu harus tertantang, jangan tertekan. Upline bilang, kejar kron yo bulan ini, ya pokoknya kamu harus ya kron bulan ini. Terus kita langsung, oh gimana caranya? Tertekan, gak mau ketemu upline, takut ditanyain goals. Nah Bapak Ibu ini harus ingat, ketika kita ditekan sama upline, justru di situ upline percaya bahwa kita ini calon diamond. Upline tuh percaya, karena kan perbedaan diamond sama arang itu, batu permata sama arang itu hanya dari batu permata itu bisa melewati tekanan, sementara arang nggak bisa, makanya jadi arang. Nah Anda kalau pengen jadi diamond, Anda harus siap dengan tekanan itu. Kan bukan berarti kalau bulan itu nggak kekejar terus upline Anda langsung musuh. Kejar goalsnya, udah awas pergi. Enggak gitu. Kalau Anda masih semangat, upline juga akan tetap semangat bantu kok. Ya, next. Nah, fokuslah terhadap kertas Anda sendiri. Nah ini juga penting Bapak Ibu teman-teman semua. Jangan sampai kita fokusnya ke kanan kiri. Apalagi ada nggak di sini yang crossline temenan? Crossline sahabatan? Ada? Kalau kumpul sama crossline persahabatan bagai kepompong gitu ya. Berdua sama crossline. Nah kadang bukan hanya crosslining yang terjadi. Tapi kadang kita juga jadi suka fokusnya ke goals dia. Sahabat kita, terus kita pengen lihat, dia goalsnya apa nih? Saya ngejar royal, dia goals apa ya? Gimana ya progres dia ya? Akhirnya kita hanya fokus ngeliatin progres dia doang. Kitanya nggak kerja. Itu lucu. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Nah ini, fokuslah membangun momentum dengan pertemuan bersyarat. Bapak Ibu semua, ini salah satu cara untuk Anda punya aset dengan cepat. Mau saya kasih tahu caranya? Mau punya aset cepat? Mau? Ya. Di TNC ada CPM, di One Vision ada CPM, ada Royal Weekend, ada Crown Life. Pastikan Anda hadir tiga-tiganya, nggak lama lagi Anda punya aset. Ya, apa aja tadi? Ada CPM, ada Royal Weekend, ada Crown Life. Pastikan Anda hadir tiga-tiganya, Anda akan punya aset. Kalau Anda belum hadir ketiga-tiganya, jangan dulu nyerah. Jadi, fokuslah membangun momentum dengan pertemuan bersyarat. Membangun momentum di pertemuan bersyarat itu, tugas pertama adalah hadir ke sana. Tugas kedua adalah ada anjak sebanyak-banyaknya tim Anda untuk hadir juga. Itu yang namanya membangun momentum. Tadi yang saya cerita, kalau Anda udah hadir CPM, next berikutnya, Anda bawa grup Anda hadir CPM. Kalau Anda udah hadir Royal Weekend, next berikutnya jangan, Royal Weekend keren ya, hotelnya bagus, makannya enak, perbaikan gizi nih gitu ya. Kasurnya enak, nyaman, biasa di kosan kasurnya ada kutu-kutu itu loh apa? Kutu-kutu kasur ya, di sini hotel nyaman. Bukan hanya itu yang Anda dapetin. Anda harus lihat, kalau saya udah tembus Royal Weekend, next Royal Weekend, saya harus bawa tim saya sebanyak-banyaknya ke Royal Weekend. Itu yang harus dipikirinnya. Begitu pula dengan Crown Life. Ya. Nah, fokuslah membangun 4+1 dan 4+6 Anda. Nah, ini bukan kartu gapleh, bukan. Ya, ini bukan kartu remi, 4+1, bukan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman semua, sekali lagi jangan ambil konsultasi dari atas panggung. Tapi kalau saya pribadi, saya menyarankan grup saya untuk membangun ini. 4+1 dan 4+6. Apa sih 4+1? 4 kaki plus 1 kaki. 4+6 apa? 4+6, 4 kaki plus 6 kedalaman. 4 kali 6. Apa tuh Pak? 4+1, 4+6. Kita harus punya 4+1, 4 kaki, dan 1 plus itu yang membangun PBO. Yang fokus bangun PBO. Endingnya kalau Anda lakukan ini, minimal peringkat Anda di mana? Director, Eksekutif, Director, One Diamond. Anda bisa sampai ke sana. Gimana caranya Pak? Tanyain ke upline-nya masing-masing ya. Gimana caranya bisa dari 4+1 ini jadi director? Nah, kalau Anda bangun, dan 4+6 ini apa? Jadi melebar itu memperbesar aset, sementara mendalam itu memperkuat aset. Ya, bangun kedalaman sampai 6. Jadi jangan sampai Pak, ada downline kita kedalaman ketiga, kita udah nggak kenal. Siapa ya? Aduh, kamu ke upline yang atasnya dulu deh, jangan ke saya dulu. Kita udah, kamu kan kedalaman ketiga saya nggak terlalu kenal sama kamu. Jangan terlalu dekat kita ya, pokoknya jauh-jauh. Gitu. Jangan sampai begitu. Saya pribadi Pak,
beberapa grup-grup saya, sampai kedalaman pun saya kenal. Malah kadang saya suka bablas ya. Kedalaman ke-8, ke-9 itu saya kenal, ke-10, ke-11. Bukan hanya kenal, malah dekat gitu. Dekat. Nah, kenal sebagai, sering ngobrol, sering sharing. Nah, tugas kita tuh sampai 6 kedalaman, kita harus kenal dan harus bangun 6 kedalaman yang memang dia bangun PBO. Mana dulu Pak? 4+1 dulu atau 4+6 dulu? Yang 4+1 dulu. Ngelebar dulu, baru bangun ke dalam. Nah, patokannya apa Pak? Ngelebar, bantu mereka jadi ngikutin PBO. Minimal mereka sampai CP. Kalau mereka udah CP, bangun ke dalamnya, kedalaman keduanya. Bantu jadi CP. Kedalaman lagi terus. Saya pribadi ini suka ngedalam itu. Jadi saya itu paling, apalagi kalau sama downline yang gak teachable ya. Yang sering agak susah dikasih taunya. Pokoknya fokus saya cuma satu. Kalau saya ada downline yang saya nggak terlalu teachable, fokus saya adalah saya akan bantu dia dengan bikin carry over dia sebesar mungkin. Bikin kaki tabungan dia sebesar mungkin. Itu saya gitu kerjainnya. Jadi kalau dia udah dikasih tahu udah ngeluh gitu ya. Saya punya downline salah satunya Pak Wim pernah ke sana, Pak Sugeng pernah ke sana. Itu Pak Ceng Burhanuddin, sekarang Silver Lion. Pas saya bangun, susah banget di awal. Wah, saya tuh gak ada waktu, saya tuh sibuk, saya guru, saya malam ngajar ngaji, saya siang ngajar SMP, saya malam ngajar SMA, pokoknya saya pagi ngajar SMA. Saya sehari cuma waktu sejam 2 jam, wah susah banget dikasih taunya. Pokoknya diajakin apa susah. Yang saya bisanya apa? Saya gak akan marah ke dia, saya gak akan, dasar lu gak teachable, enggak. Ya. Yang saya lakukan adalah, oke Pak Ceng, siap. Saya turun ke bawahnya. Saya kerjain bawahnya. Bawahnya nggak bisa diajak kerja sama, bawahnya lagi. Sampai akhirnya waktu itu, kedalaman kelimanya Pak Ceng itu crown duluan. Akhirnya yang di atasnya baru panik. Downline saya crown nih. Saya royal juga enggak gitu. Nah akhirnya apa? Baru mereka mulai melebar, mulai membangun. Ya, dan akhirnya ya alhamdulillah hari ini Pak Cengnya juga udah Silver Lion. Gitu. Ya, nah jadi dari situ Bapak Ibu semua, ya bangun 4+6 itu, tapi harus melebar dulu. Ya, tertantang atau tertekan, ya pilihan di tangan Anda. Ya, jadi tekanan akan menyebabkan Anda kuat, tapi kalau Anda menghindari tekanan atau bahkan jatuh sama tekanan, ya Anda akan jadi arang, nggak jadi apa-apa. Ya, jadi Anda harus pilih. Next. Nah, a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Ini kata John C. Maxwell. Pemimpin sejati itu adalah orang yang tahu jalannya kemana, dia melewati jalan itu, lalu dia menunjukkan jalan itu. Ini kata Maxwell, John C. Maxwell. Jadi kalau Anda seorang pemimpin sejati, Anda harus tahu Anda mau bawa bisnis Anda kemana. Anda harus lewatin jalan itu, dan Anda tunjukin jalan itu. Nah, di Tiansi, jalan kemana yang harus Anda tunjukin, jalan kemana yang harus Anda lalui, jalan kemana yang harus Anda contohin ke grup. Kalau menurut saya, next, jalan ke sini. Dibuka aja dua-duanya, menjadi God Lion, plus Majestic. Jalan ke sini. Kenapa? Karena bisa dibilang momen Anda sudah agak ya sedikitnya bolehlah istirahat, rest area, menikmati aset. Itu di sini, Pak. God Lion, tapi dengan PBO Majestic. Jadi, kalau belum God Lion, jangan dulu, Pak. Game-game Anda itu singkirkan dulu. Ya, game, drakor-drakor Anda. Saya tahu Stranger Things season 4 ini memang lagi rame-ramenya, ya. Tapi jangan dulu, bentar dulu, nanti juga ada waktunya kok. Santai. Ya kalau nonton sehari se-episode nggak masalah. Yang masalah itu udah menonton sehari 5 episode, diulang-ulang lagi. Tadi si ini ngomong apa ya? Diulang lagi. Oh tadi si ini gimana ya? Karena saya begitu. Nah, ya jangan dulu, santai, akan ada waktunya. 2014 ketika saya 2013, 2014, 2015 ketika saya berjuang di Tiansi, saya nggak kenal TV. Saya nggak tahu kapan yang namanya Verrell Bramasta, yang namanya Boy William tiba-tiba jadi artis gitu. Saya nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba dulu zaman dulu ya, ini zaman dulu banget. Kita tuh pernah ada pola jualannya itu komen-komen di postingan artis, ya. Nah, saya pernah tanya nih, komen di mana nih yang bagus ya? Disebutin ini ada Verrell Bramasta, ada ini. Siapa tuh mereka? Artis. Kamu nggak tahu, Cina? Nggak tahu. Artis ini lihat followersnya jutaan. Karena saya nggak pernah nonton TV, Bapak Ibu.
Di masa saya berjuang tuh, ya kalau sekarang orang nggak nonton TV wajar karena YouTube udah ini ya, udah di mana-mana. Kalau waktu itu tuh orang masih pada nonton TV. 2013, 2014, saya nggak tahu perkembangannya sama sekali. Karena saya nggak pernah ada waktu untuk itu. Walaupun ada waktu, saya nggak akan sempatkan itu. Lebih baik waktunya saya pakai untuk tambahin jadwal Tiansi. Nah, Anda pun ya sebisa mungkin yang lagi berjuang, harusnya bisa begitu. Jangan sampai saya gamers ya. Saya itu kalau main game, downline saya nih bintang 8 Pak Galih, paling tahu saya dari dulu kalau main game saya gimana. Saya bisa, ya introvert gimana lah kalau main game ya, ada temen aja saya tetap bisa main game gitu. Nah, ketika saya akhirnya berjuang di Tiansi, saya nggak main game sama sekali. Saya baru main game lagi, baru main PS lagi, beli PS lagi itu waktu kemarin pandemi. Ya, pandemi kan nggak jelas mau ngapain, duit banyak, kebutuhan nggak ada gitu. Ya. Duit masuk, kebutuhan nggak ada, bingung keluar rumah, takut COVID gitu ya. Jadi ngapain di rumah? Ya udahlah beli PS lah. Istri beliin saya PS, terus udah main PS kerjaannya. Namatin 1 game, namatin 2 game. Itu tahun berapa kemarin berarti COVID? 2020. Baru saya main PS lagi. Pas berjuang mah nggak ada Bapak Ibu, nggak ada yang begitu-begituan. Ya, nah jadi hari ini jangan sampai zona nyaman kita itu menunda pertumbuhan kita untuk kesini. Menjadi God Lion plus Majesty. Mana yang duluan Pak? God Lion dulu atau Majesty dulu? Ya Majesty dulu dong udah pasti. Majesty dulu. Pak, Majesty jauh Pak, saya nggak nyampe visinya ke Majesty. Berarti apa Pak? Jadi Crown minimal. Karena Crown itu bibit Majesty. Crown itu kan punya 4 kaki kan? Ya, itu bibit Majesty. Jadi kalau belum Majesty, belum nyampe otaknya, minimal ke Crown dulu. Yang belum Crown, harus segera Crown. Kenapa? Karena Crown ini bibit aset. Jadi Anda harus secepatnya jadi bibit aset kalau Anda mau punya aset. Jadi Crown secepatnya, segera ya. Besok ya, langsung posting semua ya. Crown ya, segera ya. Nah, boleh next lagi Pak. Nah ini kali terakhir saya punya cerita. Ya, ini cerita sebetulnya cerita yang cukup aib di tim saya ya. Jadi saya punya upline yang cukup legendaris lah ya. Karena beliau itu menjadi satu-satunya orang yang pernah Majesty di bintang 6. Ya, sekarang udah nggak bisa karena bintang 6 kalau sekarang Majesty udah otomatis jadi bintang 7 ya di New MP. Nah, dulu di marketing plan lama dia jadi bintang 6 Majesty. Tahun 2013, Pak Julian Sina. Wah itu luar biasa, viral, legend kemana-mana. Makanya orang-orang langsung kenal, oh Julian Sina gitu ya. Nah, cuma seluar biasanya Pak Julian, gak pernah ada satupun downline-nya yang bisa menduplikasi PBO-nya, mendekati pun gak pernah. Paling maksimal banget Crown, itu pun kalau ada kualifikasi. Termasuk saya. Saya hanya jadi Crown itu kalau ada kualifikasi live doang. Kalau gak ada live, kadang malah gak ada PBO-nya ya. Karena kan daftar Netpi. Oh Netpi-nya habis, nggak ada kualifikasi PBO ya udahlah nggak usah gitu ya. Zaman dulu begitu ya. Nah akhirnya apa yang terjadi, bisnis kami itu nggak pernah kemana-mana dan benar-benar, ya saya sampai maksimal Crown kalau ada kualifikasi, kalau nggak ada kualifikasi Royal, kalau nggak CP mungkin. Sampai akhirnya saya mengalami kejatuhan bisnis tahun 2017. Dan di tahun 2017 itu menjadi pembelajaran yang paling menarik buat saya waktu itu. Dan akhirnya ada satu momen saya mikir saya harus balikin lagi momentum grup. Karena grup ini kayak udah kehilangan harapan. Udah tinggal ditiup doang hilang gitu. Ya. Nah sampai akhirnya 2017, Oktober 2017 saya punya kaki baru. Kaki baru saya itu di Pamengpeuk, Bandung. Ya, orang Jogja pasti susah nyebutnya. Pamengpeuk. Ya, harus ada E sama U-nya. Pamengpeuk ya. Nah, itu Pak Galih nih bintang 8. Waktu itu Pak Galih ini baru gabung. Baru 2 bulan gabung ya, 2-3 bulan gabung. Tapi waktu itu akhirnya saya ngelihat saya harus ngasih harapan baru buat tim saya. Karena saya udah punya 2 kaki Crown waktu itu. Udah punya 2 kaki Crown, cukup aman ya. Nah, cuma kaki ketiga ini ya masih baru gabung, tapi saya berpikir kayaknya ini harus dibuat momentum, harus benar-benar besar. Jadi akhirnya saya fokus ngerjain Pak Galih, walaupun itu menempuh jarak dari Bandung ke Pamengpeuk itu pakai mobil kurang lebih sekitar 8 jam. 8 jam per 1 kali perjalanan gitu ya. Nah, tapi saya bangun ke sana bolak-balik.
Pokoknya weekend itu Jumat ke sana, berangkat pagi, nyampe siang, biasanya home meeting beberapa kali, ya, Sabtunya meeting sekaligus, kadang-kadang kita suka main bakar ikan, karena itu di dekat pantai. Ya, di dekat pantai, wah kita suka main, bangun hubungan, bakar ikan dan lain-lain gitu ya. Wah itu Pak, kalau Anda pernah dengar nama desanya Sancang, Anda Google aja desa Sancang. Yang keluar pertama itu tentang gaibnya. Tentang gaibnya ya, jadi apa tuh dulu tuh, ada macan-macan gitulah kepercayaan mereka itu di sana itu ada macan, ada apa. Jadi kalau datang ke sana itu kadang kita bukan presentasi manusia aja, ya. Kadang makhluk halus kita presentasi juga gitu ya. Oh, mau jadi CP enggak gitu ya daripada kunti terus di pohon gitu kan. Nah, itu benar-benar Pak. Bahkan saya sampai diceritain sama downline saya, Pak Diar, tadi ngelewat hutan yang ini. Jadi buat masuk ke rumah downline saya itu, ini jalan utama, bukan jalan raya ya, tapi jalan yang kanan kirinya tuh hutan semua loh. Ya, tapi jalannya bagus. Jalan, set, belok kanan. Belok kanan tuh masuk hutan. Saya pas pertama ke situ, kemana sih? Saya bilang, ke rumah downline. Di dalam hutan. Downline kamu apa? Siluman harimau atau gimana sih? Masuk ke dalam hutan, melilingi hutan-hutan dulu, sampai akhirnya di tengah hutan ada rumahnya gitu. Ya, bahkan Pak Galih pun rumahnya di dalam hutan gitu. Nah, saya sampai bingung. Diceritain sama downline saya. Pak, tadi ngelewat hutan itu ya? Iya. Kemarin Pak, teman saya baru ada kejadian pulang dari sini jam 11 malam. Oh, gimana emang? Iya, dia di hutan-hutan itu tiba-tiba ada yang ngejar Pak. Apaan? Wah itu Pak, yang putih-putih, yang rambutnya panjang. Wah, iya Pak, tapi masalahnya yang ngejarnya satu RT Pak, dia bilang. Saya bilang, serius ini? Iya, ya nggak tahu ya, walau alamnya bener atau enggaknya. Tapi dia cerita, ya memang bener Pak, dikejar-kejar pakai motor itu mah dikejar-kejar. Drag race dong sama Kunti, saya bilang gitu ya, tengah hutan. Itu, saya dapat cerita kayak gitu. Dan itu saya lewatin tidurnya juga di kayak tikar gitu. Yang tanahnya itu agak tanah ranginang, Anda tahu? Ya, yang agak berbatu-batu gitu. Nah, saya tidur kayak gitu dan saya lewatin itu. Sama Pak Galih dulu, bolak-balik Pamengpeuk, Bandung, Pamengpeuk, Bandung, Pamengpeuk, Bandung. Kenapa? Karena saya yakin ini harus jadi momentum. Dan di situ, saya masih ingat banget, hari Jumat, saya pakai mobil Xenia, mobil saya dulu. Jumat malam itu, Jumat pagi berangkat, Sabtu ini berangkat, Minggunya saya bawa mereka itu ke Bandung. Pakai mobil saya. Supaya apa? Datang ke OP. Karena di sana belum ada OP. Jadi saya ajak mereka ke OP. Jadi Jumat HM, Sabtu HM, Minggunya itu ke OP. Mobil Xenia saya, mobil normalnya masuk berapa sih? 8 ya. Mobil saya kadang 10 orang masuk di situ. Ya, 10 orang. Udah dempet-dempetan aja, ditambah jalannya begini, jalan ular gitu. Nanjak, naik turun gunung, kan ke gunung gitu. Lewatin gunung, naik gunung, terus turun ke pantai gitu. Wah jalannya begini, udah mobil, udah gak peduli lagi lah mobil mau jadi apa, yang penting ini jadi visi gitu, jadi momentum. Ya, beres OP, mereka langsung sewa elf pada pulang. Pas udah mulai banyak masanya mereka sewa elf dari sana. Jadi mobil saya plus elf. Itu diulang-ulang sampai Oktober tahun 2017 berhasil Pak Galih Kron Perdana, saya jadi new ambassador waktu itu. Nah, yang jadi luar biasanya bukan ambasador sayanya Pak. Kenapa saya memperjuangkan segitunya banget untuk ambasador? Karena saya melihat beberapa langkah ke depan bahwa efek dari ambasador saya ini akan memperlihatkan contoh. Contoh yang ke depannya saya ini ibarat pintu terkunci itu harus saya buka. Supaya donain-donain saya bisa lewat. Dan memang betul, beberapa bulan setelah itu, bulan depannya setelah saya ambasador, mulai bermuncul-munculan, new ambassador, new majesty, new ambassador, new majesty, new ambassador, new ambassador, new ambassador, majesty. Next. Terus aja di next Pak. Next aja, ambassador, majesty, majesty. Terus next aja, majesty. Dan lebih luar biasanya lagi, saya sampai ada di fase kadang saya udah gak kenal siapa ambasador saya. Saya sampai pas kenal dia, pas dia nge-tag saya di IG. Wah kamu luar biasa, ini siapa nih offline nih, wah. Kenapa bisa seperti itu? Simple, karena saya fokus memberikan contoh. Dari contoh itu menghasilkan hasil yang lebih luar biasa. Nah jadi bagi Anda sekarang yang pengen punya aset kuat, pengen punya orang-orang yang PBO-nya hebat,
Gak usah fokus ke orang-orang yang PBO-nya hebat itu, bukan. Fokus aja ke diri Anda sendiri. Anda harus bangun aset Anda harus kejar PBO Anda sebaik-baiknya. Karena apa yang Anda lakukan itu akan menjadi jalan bagi downline-downline Anda. Jadi yang belum crown, segera crown. Kenapa? Karena kalau Anda crown, grup-grup Anda akan menduplikasi. Yang udah crown, jangan nyaman di crown, segera ambasador, segera majesty. Karena kalau misalnya Anda nyaman di crown, grup Anda pun nggak akan sampai ke crown. Jadi Anda harus kejar step-step berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saya punya satu buah video terakhir ya sebelum closing. Ini sebetulnya video rekaman dari sebuah konser ya. Sebuah konser. Ini ada judul lagu, judulnya itu One Moment in Time, dibawakan nama Dana Winner. Cuma kalau saya lihat lagu ini adalah lagu yang sangat mewakili distributor Tiansi. Lagu buat Anda yang saat ini sedang berjuang. Ya, saya akan bantu karena lagunya teksnya bahasa Inggris. Saya akan bantu translate ya di lagu ini. Dan sama-sama kita cermati liriknya. Ternyata lirik ini adalah mewakilkan distributor Tiansi banget. Setiap hari saya hidup, saya ingin menjadi hari yang untuk memberikan yang terbaik dari saya. Saya hanya satu. Tapi saya tidak sendiri. Hari terbaik saya masih belum saya temukan. Saya sakiti hati saya menghadapi setiap proses untuk merasakan rasa manis. Saya lewati rasa sakit, saya hadapi rasa sakit. Saya jatuh dan bangkit, melewati semuanya. Tinggal ini, saya ingin satu momen waktu saat saya lebih dari apa yang bisa saya bayangkan. Saat semua impian saya hanya sedekat detakan jantung. Dan jawabannya itu terserah saya, tergantung saya. Berikan saya satu momen waktu saat saya berbalap dengan takdir. Dan di satu momen waktu itu, saya akan merasakan keabadian. Saya hidup untuk memberikan yang terbaik. Untuk menjadi yang terbaik. Saya ingin semua. Tidak ada waktu untuk bersantai-santai. Saya sudah rencanakan semua rencana. Sekarang tinggal kesempatannya. Kesempatan yang ada di tangan saya. Berikan saya satu momen waktu. Saat saya lebih dari apa yang saya bayangkan. Saat semua impian saya hanya sedekat detakan jantung. Dan semua jawabannya itu tergantung di saya. Berikan saya satu momen waktu. Saat saya berbalap dengan takdir. Dan di satu momen waktu tersebut, saya akan merasakan keabadian. Anda adalah pemenang di kehidupan. Dan bila Anda mencari satu momen waktu itu, Anda mendapatkan satu momen waktu itu, buatlah bersinar. Beri saya satu momen waktu, saat saya lebih dari apa yang saya bayangkan. Bapak Ibu semua, saya tahu di antara kita semua hari ini sedang berjuang. Saya tahu di antara kita semua sedang menunggu satu momen waktu. Sedang menunggu satu momen di mana ketika kita dipanggil sebagai seorang pemenang. Ketika nama kita dipanggil oleh Pak Louis Tendean di Tian's World Celebration. Dan demi satu momen waktu itu, saya sudah alami satu momen waktu itu dan itu tidak ternilai Bapak Ibu. Semua perjuangan yang saat ini sedang Anda perjuangkan itu akan dibayar lunas. Itu akan terbayar lunas. Jadi hari ini Bapak Ibu, Anda yang sedang berjuang, Anda yang sedang sakit-sakitnya, saya titip pesan bagi Anda semua, yuk sama-sama, jangan pernah menyerah.
Jangan pernah kita menyerah dan terus fokus temukan satu momen waktu itu. Saya yakinnya Anda bisa dapat momen waktu itu. Ini kalimat dari Sultan Syahrir. Hidup yang tidak pernah hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Bapak Ibu semua, hari ini Anda yang sedang berproses, hari ini Anda yang sedang banyak sekali penolakan di kehidupan Anda, jangan pernah menyerah karena penolakan-penolakan itu yang akan mengantarkan Anda nanti ke senyuman-senyuman kemenangan. Jadi bagi Anda Bapak Ibu semua, saya yakin Allah itu tidak tidur, Tuhan itu tidak tidur. Dan sampai akan ada momennya Allah sedang mengetes Anda apakah Anda layak untuk sukses di Tiansi. Allah mengetes Anda dengan Allah memberikan proses kepada Anda. Jadi jangan mau mengalah dengan proses, pastikan mau berapapun orang yang mundur di Tiansi, Anda menjadi orang yang menang. Anda menjadi pemenang-pemenang berikutnya, Anda menjadi payawas-payawas berikutnya, Anda menjadi Pak Awan, Pak Sugeng berikutnya, Anda menjadi leader-leader besar berikutnya. Selamat berjuang Bapak Ibu semua, selamat mengambil keputusan. Terima kasih, saya Diar, selamat sore.